Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Ribuan orang dari Majelis Ormas Indonesia atau MOI membadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, hari ini Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang itu menggelar aksi dalam rangka peringatan 100 hari genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. Mereka tampak mengenakan pakaian serba hitam dan putih dan membawa berbagai atribut seperti syal, bendera Palestina dan Indonesia, serta poster bertuliskan kecaman terhadap serangan Israel. Selengkapnya mengenai aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat hari ini, kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Fahmi Ramadan. Halo rekan Fahmi. Halo rekan Geo dan rekan Tribunas, dimanapun berada. Baik, Fahmi bisa diceritakan bagaimana aksi bela Palestina yang digelar di depan Kedubes Amerika Serikat hari ini? Sejak kapan masa mulai berkumpul? Baik, Geo dan rekan Tribunas, benar sekali pada hari ini ribuan orang dari Majelis Ormas Indonesia atau MOI mulai memadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang itu menggelar aksi dalam rangka peringatan 100 hari genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. Adapun ribuan orang itu mulai memadati area depan Kedubes Amerika Serikat sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 pagi hari tadi. Dan mereka tampak mengenakan sejumlah atribut begitu baik syal maupun poster serta membawa bendera Palestina dan bendera Indonesia. Selain itu, mereka juga mengenakan pakaian serba hitam dan putih pada saat menggelar aksi bela Palestina tersebut. Selain itu, ribuan orang itu juga membawa berbagai atau maksudnya membawa bendera Palestina berukuran cukup besar yang dimana telah mereka bawa pada saat menggelar aksi bela Palestina tersebut. Bendera berukuran besar itu dibentangkan oleh ribuan orang di depan Kedubes Amerika Serikat yang mengitari para peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi hari tadi. Selain itu, seruan-seruan lagu perjuangan juga terus dinyanyikan oleh para masa aksi begitu yang dimana dipandu oleh grup nasyid yang juga pada pagi hari tadi turut menghadiri acara atau gelaran aksi bela Palestina yang bertajuk 100 Hari Genosida di Gaza, Palestina. Sementara itu, imbas dari aksi yang dilakukan oleh massa dari MOI, ruas jalan di Jalan Merdeka Selatan di kedua arahnya lumpuh eh, akibat memang dipadati oleh ribuan massa aksi yang sejak pagi hari tadi telah berada di lokasi. Imbasnya lalu lintas di lokasi pun dialihkan begitu oleh petugas kepolisian di jalur yang lain lantaran memang tidak bisa dilalui di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan. Begitu, Apia. Baik, untuk pengamanan sendiri di sana bagaimana tadi, Fahmi? Dan terkait pengamanan sendiri, bahwa seperti diketahui, pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 1.400 personil gabungan yang dikerahkan guna mengamankan jalannya aksi bela Palestina dan dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro Purnomo, bahwa 1.400 personil gabungan itu terdiri dari unsur TNI Polri serta pengamanan dari unsur pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pengamanan sendiri, pihak kepolisian menyebar sejumlah ribuan aparat keamanan itu di sejumlah titik, diantaranya di Bundaran HI, depan Kedubes Amerika Serikat, Patung Kuda, Lapangan Banteng, serta di area Istana Negara. Gitu, Via. Dan Baik, untuk arus lalu lintas sendiri, polisi juga mengerahkan sejumlah polisi lalu lintas guna mengatur arus lalu lintas yang memang pada pagi hari tadi sempat tersendat akibat adanya aksi dari ribuan orang tersebut. Gitu, Oke. baik. Lalu Fahmi, apa saja yang disuarakan oleh massa dalam aksi ini? Dan terkait dari seruan yang disampaikan oleh masa aksi tersebut, mereka menyampaikan setidaknya terdapat 8 pernyataan sikap atau 8 tuntutan yang dilayangkan oleh Majelis Ormas Indonesia, yang dimana ribuan dalam penyampaian pendapat itu, adapun 8 tuntutan itu salah satunya mereka menuntut adanya gencatan senjata secara permanen di Gaza Palestina yang selama ini
urung dilakukan oleh berbagai pihak. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar negara-negara di dunia segera menghentikan bantuan terhadap Israel, baik berupa kekuatan militer maupun ekonomi yang selama ini memang disokong oleh negara-negara sekutu dari Israel. Dan tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Mahkamah Internasional menyatakan Israel sebagai pelaku genosida atas pelanggaran Konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Adapun berikut adalah rincian 8 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Majelis Ormas Indonesia dalam aksi bela Palestina. Adapun yang pertama, menuntut gencatan senjata permanen atau ceasefire di seluruh Gaza dan Palestina. Dua, membuka blokade secara menyeluruh agar akses bantuan kemanusiaan dapat masuk ke seluruh pelosok Gaza. Dan ketiga, menuntut negara-negara dunia segera menghentikan seluruh bantuan militer dan ekonomi pada penjajah Israel. Keempat, mengajak negara-negara dunia mendukung Afrika Selatan yang sedang menuntut penetapan Israel sebagai pelaku genosida terhadap bangsa Palestina di Mahkamah Internasional. Dan tuntutan kelima, mereka menuntut agar Mahkamah Internasional untuk menyatakan Israel sebagai pelaku genosida atas pelanggaran Konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Sedangkan tuntutan mereka yang keenam, mereka meminta agar Mahkamah Pidana Internasional untuk segera menyeret para pemimpin Israel, terutama Perdana Menteri Israel dan Presiden Israel sebagai penjahat perang. Dan kemudian ketujuh, menuntut agar PBB menghapus hak veto terhadap 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan Dewan Keamanan. Dan tuntutan mereka yang terakhir atau yang kedelapan, mereka mengapresiasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, atas partisipasinya sebagai saksi yang memberatkan terkait kejahatan genosida Israel dalam Mahkamah Internasional dan mendorong Indonesia menggunakan seluruh kekuatan diplomasi militer dan bergabung dengan komunitas internasional yang lebih luas untuk membantu rakyat Palestina dalam menghadapi perang yang dilancarkan Israel selama ini. Begitu, Afia. Baik, Fahmi. Terakhir, apakah ada informasi akan kembali ada aksi serupa? Terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Majelis Ormas Indonesia, sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi langsung baik dari pihak Majelis Ormas Indonesia ataupun dari pihak lain yang turut menggelar aksi pada pagi hari tadi. Namun memang terkait aksi hari ini, aksi mendatang, belum ada rencana apapun yang seperti yang saya hadir tadi pada saat aksi di depan kedubes Amerika Serikat terkait apakah nantinya akan ada aksi susulan atau tidak. Gitu, ya. Ya, baik. Terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Ribuan orang dari Majelis Ormas Indonesia atau MOI membadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, hari ini Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang itu menggelar aksi dalam rangka peringatan 100 hari genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. Mereka tampak mengenakan pakaian serba hitam dan putih dan membawa berbagai atribut seperti syal, bendera Palestina dan Indonesia, serta poster bertuliskan kecaman terhadap serangan Israel. Selengkapnya mengenai aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat hari ini, kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Fahmi Ramadan. Halo rekan Fahmi. Halo rekan Geo dan rekan Tribunas, dimanapun berada. Baik, Fahmi, bisa diceritakan bagaimana aksi bela Palestina yang digelar di depan Kedubes Amerika Serikat hari ini? Sejak kapan masa mulai berkumpul? Baik, Geo dan rekan Tribuners, benar sekali pada hari ini ribuan orang dari Majelis Ormas Indonesia atau MOI mulai memadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang itu menggelar aksi dalam rangka peringatan 100 hari genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. Adapun ribuan orang itu mulai memadati area depan Kedubes Amerika Serikat sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 pagi hari tadi. Dan mereka tampak mengenakan sejumlah atribut begitu, baik syal maupun poster serta membawa bendera Palestina dan bendera Indonesia.
Selain itu, mereka juga mengenakan pakaian serba hitam dan putih pada saat menggelar aksi bela Palestina tersebut. Selain itu, ribuan orang itu juga membawa berbagai atau maksudnya membawa bendera Palestina berukuran cukup besar yang dimana telah mereka bawa pada saat menggelar aksi bela Palestina tersebut. Bendera berukuran besar itu dibentangkan oleh ribuan orang di depan Kedubes Amerika Serikat yang mengitari para peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi hari tadi. Selain itu, seruan-seruan lagu perjuangan juga terus dinyanyikan oleh para masa aksi begitu yang dimana dipandu oleh grup nasyid yang juga pada pagi hari tadi turut menghadiri acara atau gelaran aksi bela Palestina yang bertajuk 100 Hari Genosida di Gaza, Palestina. Sementara itu, imbas dari aksi yang dilakukan oleh massa dari MOI, ruas jalan di Jalan Merdeka Selatan di kedua arahnya lumpuh eh, akibat memang dipadati oleh ribuan massa aksi yang sejak pagi hari tadi telah berada di lokasi. Imbasnya lalu lintas di lokasi pun dialihkan begitu oleh petugas kepolisian di jalur yang lain lantaran memang tidak bisa dilalui di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan. Begitu, Afia. Baik, untuk pengamanan sendiri di sana bagaimana tadi, Fahmi? Dan terkait pengamanan sendiri, bahwa seperti diketahui, pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 1.400 personil gabungan yang dikerahkan guna mengamankan jalannya aksi bela Palestina dan dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro Purnomo, bahwa 1.400 personil gabungan itu terdiri dari unsur TNI Polri serta pengamanan dari unsur pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pengamanan sendiri, pihak kepolisian menyebar sejumlah ribuan aparat keamanan itu di sejumlah titik, diantaranya di Bundaran HI, depan Kedubes Amerika Serikat, Patung Kuda, Lapangan Banteng, serta di area Istana Negara, gitu, Via. Dan Baik, untuk arus lalu lintas sendiri, polisi juga mengerahkan sejumlah polisi lalu lintas guna mengatur arus lalu lintas yang memang pada pagi hari tadi sempat tersendat akibat adanya aksi dari ribuan orang tersebut. Gitu, Oke. baik. Lalu Fahmi, apa saja yang disuarakan oleh massa dalam aksi ini? Dan terkait dari seruan yang disampaikan oleh masa aksi tersebut, mereka menyampaikan setidaknya terdapat 8 pernyataan sikap atau 8 tuntutan yang dilayangkan oleh Majelis Ormas Indonesia, yang dimana ribuan dalam penyampaian pendapat itu, adapun 8 tuntutan itu salah satunya mereka menuntut adanya gencatan senjata secara permanen di Gaza, Palestina yang selama ini urung dilakukan oleh berbagai pihak. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar negara-negara di dunia segera menghentikan bantuan terhadap Israel baik berupa kekuatan militer maupun ekonomi yang selama ini memang disokong oleh negara-negara sekutu dari Israel. Dan tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Mahkamah Internasional menyatakan Israel sebagai pelaku genosida atas pelanggaran Konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Adapun berikut adalah rincian 8 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Majelis Ormas Indonesia dalam aksi bela Palestina. Adapun yang pertama, menuntut gencatan senjata permanen atau ceasefire di seluruh Gaza dan Palestina. Dua, membuka blokade secara menyeluruh agar akses bantuan kemanusiaan dapat masuk ke seluruh pelosok Gaza. Dan ketiga, menuntut negara-negara dunia segera menghentikan seluruh bantuan militer dan ekonomi pada penjajah Israel. Keempat, mengajak negara-negara dunia mendukung Afrika Selatan yang sedang menuntut penetapan Israel sebagai pelaku genosida terhadap bangsa Palestina di Mahkamah Internasional. Dan tuntutan kelima, mereka menuntut agar Mahkamah Internasional untuk menyatakan Israel sebagai pelaku genosida atas pelanggaran Konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Sedangkan tuntutan mereka yang keenam, mereka meminta agar Mahkamah Pidana Internasional untuk segera menyeret para pemimpin Israel, terutama Perdana Menteri Israel dan Presiden Israel sebagai penjahat perang. Dan kemudian ketujuh, menuntut agar PBB menghapus hak veto terhadap 5 negara anggota
anggota tetap Dewan Keamanan yang seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan Dewan Keamanan. Dan tuntutan mereka yang terakhir atau yang ke-8, mereka mengapresiasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, atas partisipasinya sebagai saksi yang memberatkan terkait kejahatan genosida Israel dalam Mahkamah Internasional dan mendorong Indonesia menggunakan seluruh kekuatan diplomasi militer dan bergabung dengan komunitas internasional yang lebih luas untuk membantu rakyat Palestina dalam menghadapi perang yang dilancarkan Israel selama ini. Begitu, Afia. Baik, Fahmi. Terakhir, apakah ada informasi akan kembali ada aksi serupa? Terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Majelis Ormas Indonesia, sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi langsung baik dari pihak Majelis Ormas Indonesia ataupun dari pihak lain yang turut menggelar aksi pada pagi hari tadi. Namun memang terkait aksi hari ini, aksi mendatang, belum ada rencana apapun yang seperti yang saya hadir tadi pada saat aksi di depan kedubes Amerika Serikat terkait apakah nantinya akan ada aksi susulan atau tidak. Gitu, Apia. Ya, baik. Terima kasih rekan Fahmi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Ribuan orang dari Majelis Ormas Indonesia atau MOI membadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, hari ini Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang itu menggelar aksi dalam rangka peringatan 100 hari genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. Mereka tampak mengenakan pakaian serba hitam dan putih dan membawa berbagai atribut seperti syal, bendera Palestina dan Indonesia, serta poster bertuliskan kecaman terhadap serangan Israel. Selengkapnya mengenai aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat hari ini, kita sudah tersambung dengan reporter Tribun News, Fahmi Ramadan. Halo rekan Fahmi. Halo rekan Geo dan rekan Tribunas, dimanapun berada. Baik, Fahmi, bisa diceritakan bagaimana aksi bela Palestina yang digelar di depan Kedubes Amerika Serikat hari ini? Sejak kapan masa mulai berkumpul? Baik, Geo dan rekan Tribunas, benar sekali pada hari ini ribuan orang dari Majelis Ormas Indonesia atau MOI mulai memadati area depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 13 Januari 2024. Ribuan orang itu menggelar aksi dalam rangka peringatan 100 hari genosida yang dilakukan militer Israel di Gaza, Palestina. Adapun ribuan orang itu mulai memadati area depan Kedubes Amerika Serikat sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 7 pagi hari tadi. Dan mereka tampak mengenakan sejumlah atribut begitu, baik syal maupun poster serta membawa bendera Palestina dan bendera Indonesia. Selain itu, mereka juga mengenakan pakaian serba hitam dan putih pada saat menggelar aksi bela Palestina tersebut. Selain itu, ribuan orang itu juga membawa berbagai, atau maksudnya membawa bendera Palestina berukuran cukup besar yang dimana telah mereka bawa pada saat menggelar aksi bela Palestina tersebut. Bendera berukuran besar itu dibentangkan oleh ribuan orang di depan Kedubes Amerika Serikat yang mengitari para peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi hari tadi. Selain itu, seruan-seruan lagu perjuangan juga terus dinyanyikan oleh para masa aksi begitu, yang dimana dipandu oleh grup nasyid yang juga pada pagi hari tadi turut menghadiri acara atau gelaran aksi bela Palestina yang bertajuk 100 hari genosida di Gaza, Palestina. Sementara itu, imbas dari aksi yang dilakukan oleh massa dari MOI, ruas jalan di Jalan Merdeka Selatan di kedua arahnya lumpuh akibat memang dipadati oleh ribuan massa aksi yang sejak pagi hari tadi telah berada di lokasi. Imbasnya lalu lintas di lokasi pun dialihkan begitu oleh petugas kepolisian di jalur yang lain lantaran memang tidak bisa dilalui di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan. Begitu, Afia. Baik, untuk pengamanan sendiri di sana bagaimana tadi, Fahmi? Dan terkait pengamanan sendiri, bahwa seperti diketahui pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 1.400 personil gabungan yang dikerahkan guna mengamankan jalannya aksi bela Palestina, dan dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat
Kombes Pol Susatyo Condro Purnomo bahwa 1.400 personil gabungan itu terdiri dari unsur TNI Polri serta pengamanan dari unsur pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pengamanan sendiri, pihak kepolisian menyebar sejumlah ribuan aparat keamanan itu di sejumlah titik, diantaranya di Bundaran HI, depan Kedubes Amerika Serikat, Patung Kuda, Lapangan Banteng, serta di area Istana Negara gitu, Api ya. Dan Baik, untuk arus lalu lintas sendiri, polisi juga mengerahkan sejumlah polisi lalu lintas guna mengatur arus lalu lintas yang memang pada pagi hari tadi sempat tersendat akibat adanya aksi dari ribuan orang tersebut. Gitu, Api. baik. Lalu Fahmi, apa saja yang disuarakan oleh massa dalam aksi ini? Dan terkait dari seruan yang disampaikan oleh masa aksi tersebut, mereka menyampaikan setidaknya terdapat 8 pernyataan sikap atau 8 tuntutan yang dilayangkan oleh Majelis Ormas Indonesia, yang dimana ribuan dalam penyampaian pendapat itu, adapun 8 tuntutan itu salah satunya mereka menuntut adanya gencatan senjata secara permanen di Gaza Palestina yang selama ini urung dilakukan oleh berbagai pihak. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar negara-negara di dunia segera menghentikan bantuan terhadap Israel baik berupa kekuatan militer maupun ekonomi yang selama ini memang disokong oleh negara-negara sekutu dari Israel. Dan tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Mahkamah Internasional menyatakan Israel sebagai pelaku genosida atas pelanggaran Konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Adapun berikut adalah rincian 8 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Majelis Ormas Indonesia dalam aksi bela Palestina. Adapun yang pertama, menuntut gencatan senjata permanen atau ceasefire di seluruh Gaza dan Palestina. Dua, membuka blokade secara menyeluruh agar akses bantuan kemanusiaan dapat masuk ke seluruh pelosok Gaza. Dan ketiga, menuntut negara-negara dunia segera menghentikan seluruh bantuan militer dan ekonomi pada penjajah Israel. Keempat, mengajak negara-negara dunia mendukung Afrika Selatan yang sedang menuntut penetapan Israel sebagai pelaku genosida terhadap bangsa Palestina di Mahkamah Internasional. Dan tuntutan kelima, mereka menuntut agar Mahkamah Internasional untuk menyatakan Israel sebagai pelaku genosida atas pelanggaran Konvensi PBB tahun 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Sedangkan tuntutan mereka yang keenam, mereka meminta agar Mahkamah Pidana Internasional untuk segera menyeret para pemimpin Israel, terutama Perdana Menteri Israel dan Presiden Israel sebagai penjahat perang. Dan kemudian ketujuh, menuntut agar PBB menghapus hak veto terhadap 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan yang seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan Dewan Keamanan. Dan tuntutan mereka yang terakhir atau yang ke-8, mereka mengapresiasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, atas partisipasinya sebagai saksi yang memberatkan terkait kejahatan genosida Israel dalam Mahkamah Internasional dan mendorong Indonesia menggunakan seluruh kekuatan diplomasi militer dan bergabung dengan komunitas internasional yang lebih luas untuk membantu rakyat Palestina dalam menghadapi perang yang dilancarkan Israel selama ini. Begitu, Afia. Baik, Fahmi. Terakhir, apakah ada informasi akan kembali ada aksi serupa? Terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Majelis Ormas Indonesia, sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi langsung baik dari pihak Majelis Ormas Indonesia ataupun dari pihak lain yang turut menggelar aksi pada pagi hari tadi. Namun memang terkait aksi hari ini, aksi mendatang, belum ada rencana apapun yang seperti yang saya hadir tadi pada saat aksi di depan Kedubes Amerika Serikat terkait apakah nantinya akan ada aksi susulan atau tidak. Gitu, Oke. Ya, baik. Terima kasih rekan